Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kami dari warahmatullahi kelompok wabarakatuh. satu akan mempresentasikan mengenai etika pemasaran. Sebelum kami mulai presentasi, ada baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Giri Setian dari nomor absen 13. Perkenalkan, nama saya Alia Rahma, nomor absen 2. Perkenalkan, nama saya Aldina Indah Krisyanti, nomor absen 8. Perkenalkan, saya Vera Medina, nomor absen 10. Baik, langsung saja kita mulai ke pembahasan yang pertama. Baik, pembahasan yang pertama itu mengenai konsep etika pemasaran. Pasar adalah sasaran dan sumber penghasilan yang dapat menghidupi dan mendukung pertumbuhan perusahaan. Segala daya dan upaya dalam bidang pemasaran selalu berorientasi pada kepuasan pasar. Pasar dilayani oleh perusahaan dan kemudian pasar merasa puas, membuat pasar loyal kepada produk perusahaan. Nah, untuk konsep etika pemasaran bisa digambarkan dalam bagian yang ada di layar. Jadi, arti dari bagian ini yaitu orientasi kepuasan pasar atau konsumen itu bersumber dari strategi pemasaran perusahaan. Ada 4 poin, yaitu yang disebut marketing mix. Yang pertama, produksi, price, place, dan promotion. Apabila perusahaan memproduksi barang yang berkualitas tinggi, harga yang terjangkau, pendistribusian yang merata di seluruh kalangan masyarakat, dan promosi yang menarik, maka pasar atau konsumen akan merasakan puas, tidak dikecewakan, dan konsumen merasa diuntungkan. Lalu konsumen akan melakukan yang namanya feedback eksistensi atau mereka loyal kepada perusahaan. Selanjutnya yaitu konsep bauran pemasaran. Dalam menjalankan strategi pemasaran, perusahaan harus memikirkan kepuasan, kesenangan, dan kenikmatan yang memadai bagi konsumen. Betapapun seandainya perusahaan harus mengalami kerugian di dalam lingkungan persaingan yang cukup ketat, hal ini dapat memberikan kelangsungan hidup yang lama bagi perusahaan sehingga perusahaan dapat dengan lebih dekat mengetahui keinginan dan kebutuhan konsumen. Dengan mengetahui karakteristik, perilaku, dan kebiasaan dalam memenuhi kebutuhannya, maka perusahaan menggunakan strategi pemasaran dengan strategi pemasaran marketing mix atau bauran pemasaran. Ada 4 poin yang sudah saya jelaskan di bagian konsep etika pemasaran. Next. Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai marketing mix, yaitu yang pertama tadi ada produk, yaitu sifat yang kompleks baik dapat diraba maupun tidak dapat diraba, termasuk bungkus, warna, harga, prestis perusahaan, dan pengecer. Pelayanan perusahaan dan pengecer yang diterima oleh pembeli untuk memuaskan keinginan atau kebutuhannya. Lalu yang kedua ada price atau harga, yaitu sejumlah uang yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari barang beserta pelayanannya. Yang ketiga ada place atau distribusi yang berkaitan dengan pelayanan yang optimal kepada konsumen. Prinsip pengelolaan manajemen distribusi yaitu ada 4 poin. Yang pertama yaitu keamanan dan keselamatan atas barang yang dikirim. Yang kedua, ketepatan waktu kedatangan barang. Yang ketiga, kemurahan biaya distribusi. Dan yang keempat yaitu konsumen mendapat pelayanan yang tepat dan cepat. Lalu untuk marketing mix yang terakhir yaitu ada promotion. Promotion adalah sarana pemasaran yang berfungsi sebagai sarana penyampaian kepada calon konsumen. Promosi memiliki 3 kategori fungsi, yaitu yang pertama memberi informasi tentang fakta material produk yang dipromosikan. Yang kedua sebagai fungsi tata cara atau metode penggunaan produk yang dipromosikan. Dan yang ketiga yaitu sebagai informasi yang bersifat membentuk opini di masyarakat. Next. Akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu fungsi penetapan harga. Dalam menentukan harga, perusahaan itu harus memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Nah, faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada faktor ongkos atau biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang tersebut. Jadi, di mana makin tinggi efisiensi yang dapat dilakukan oleh perusahaan dalam memproduksi barang, maka harga akan semakin rendah. Nah, harga yang rendah seringkali dijadikan sebagai alat persaingan. Kemudian yang kedua yaitu faktor margin yang diinginkan oleh perusahaan. Besar kecilnya margin yang diinginkan
di satu pihak tergantung pada efisiensi pengelolaan perusahaan dan di lain pihak tergantung pada kondisi persaingan yang dihadapi oleh perusahaan. Nah, dari sini kita bisa tahu proses penetapan harga, di mana penetapan harga itu tadi dipengaruhi oleh beban dan margin. Margin itu berpengaruh pada tingkat efisiensi. Semakin tinggi tingkat efisiensi, maka harga jual akan semakin rendah. Terus kalau yang margin itu akan berpengaruh pada penguasaan pasar dan kompetisi. Selanjutnya yaitu fungsi promosi atau perikanan. Fungsi promosi atau iklan mempunyai fungsi memberikan informasi yang lengkap dan akurat kepada masyarakat atas produk yang dipasarkan. Biasanya meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kegunaan atas suatu barang yang dipromosikan. Yang kedua, komposisi dan kombinasi elemen dan benda atau bahan yang akan dipakai dalam pembuatan produk. Yang ketiga, sifat atau karakter dari barang yang dibuat. Dan yang keempat, keterangan-keterangan lain tentang barang yang dipromosikan. Kemudian fungsi promosi atau perikanan dalam unsur promosi dalam bauran pemasaran harus memiliki peran yang benar. Dapat diukur dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, sebagai sarana menyampaikan informasi yang benar dan objektif. Yang kedua, sebagai penjelas fungsi dan manfaatnya. Yang ketiga, sebagai sarana memberikan image yang baik. Yang keempat, tidak ada unsur manipulasi. Yang kelima, selalu berpedoman pada unsur kejujuran. Dan yang keenam, memberikan kepuasan yang terpercaya. Kemudian persoalan yang muncul dari iklan yang tidak etis. Yang pertama, iklan itu merongrong otonomi dan kebebasan manusia. Yang kedua, iklan yang manipulatif dan persuasif, non-rasional menjadikan manusia yang konsumtif. Dan yang ketiga, iklan merongrong rasa keadilan sosial dan memicu kesenjangan sosial. Kemudian prinsip-prinsip etis dalam iklan. Yang pertama, tidak boleh menyampaikan informasi yang palsu dengan maksud memperdaya konsumen. Yang kedua, wajib menyampaikan semua informasi tentang produk yang diiklankan. Yang ketiga, tidak boleh mengarah pada pemaksaan. Dan yang keempat, tidak boleh mengarah pada tindakan yang bertentangan dengan moralitas. Nah, di sini teman-teman kita bisa tahu contoh iklan yang etis dan contoh iklan yang tidak etis. Di sini contoh iklan yang etis itu ada iklan dari Soyjoy. Di sini kan dia menjelaskan fungsi dari produk tersebut itu untuk apa, terus ingredients-nya apa, mengandung apa aja, kayak gitu. Dan tidak ada unsur-unsur yang melenceng dari moralitas. Kemudian contoh iklan yang tidak etis itu seperti iklannya Friend di sini ya teman-teman. Nelpon pakai Friend, bayarnya pakai daun. Terus kan di sini dianggap tidak etis dikarenakan model yang dipakai atau gambar iklan tersebut tuh menunjukkan seorang perempuan yang tidak mengenakan busana, terus di belakangnya ada 3 orang laki-laki tidak mengenakan busana juga, hanya ditutupi oleh daun. Itu termasuk moralitas gitu loh, mengacu pada pelecehan seksual. Kemudian bayar pakai daun itu menganggap bahwa produk Friend ini tidak berharga karena daun kan 0 rupiah ya artinya. Seperti itu. Baik, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai etika bersaing di pasar industri. Jadi untuk yang pertama yaitu industri. Industri adalah sebagai tempat untuk pemasaran produk atau jasa yang dihasilkan oleh produsen. Produsen di sini adalah perusahaan. Nah, bagaimana perusahaan dapat bersaing di pasar industri? Jadi mereka harus menciptakan kualitas yang lebih baik pada 3 kategori. Yang pertama yaitu di mutu produk, efisiensi produk, dan pelayanan. Lalu ketika perusahaan mampu untuk menghasilkan 3 kategori tersebut dengan maksimal, maka perusahaan akan dapat menghasilkan harapan dan keinginan atau sesuatu yang diinginkan oleh konsumen atau masyarakat. Sehingga ketika perusahaan sudah bisa menghasilkan ataupun mendapatkan keinginan masyarakat yang baik, maka perusahaan dapat bersaing di pasar persaingan. Selanjutnya yaitu elemen persaingan di antara para pelaku bisnis. Yang pertama, bersaing dalam memberikan mutu produk. Bagi perusahaan, mereka akan berlomba untuk menciptakan produk yang menarik,
kepada konsumen dengan memberikan klaim produk yang terbaik. Contohnya seperti Le Mineral dan Aqua. Keduanya adalah sama-sama perusahaan yang menghasilkan air mineral. Namun antara Aqua dan Le Mineral sendiri masing-masing memberikan klaim yang lebih baik. Tujuannya untuk apa? Tujuannya agar konsumen bisa memilih produk yang lebih baik dan mereka merasa lebih diuntungkan. Yang kedua yaitu bersaing dalam efisiensi perusahaan. Efisiensi bisnis menunjukkan seberapa baik perusahaan menggunakan sumber dayanya untuk menghasilkan output yang maksimal. Contohnya seperti perusahaan ini, mereka menyewa tempat karena dinilai lebih efisien daripada mereka harus mendirikan tempat sendiri. Sehingga mereka dapat mengefisiensi proses operasional mereka, yaitu menghasilkan harga jual yang lebih rendah namun dengan margin keuntungan yang tetap ideal. Sehingga mereka dapat bersaing di pasar industri. Yang ketiga yaitu bersaing dalam memberikan pelayanan yang terbaik. Untuk perusahaan dapat bersaing di pasar persaingan, mereka harus memberikan servis atau pelayanan sebagai kunci utama mereka. Servis dan pelayanan yang baik merupakan sesuatu yang sangat diharapkan oleh customer. Perusahaan yang memberikan servis yang memuaskan akan membuat customer tertarik untuk kembali ke perusahaan mereka. Contohnya seperti Haidilau, mereka adalah perusahaan yang bergerak di bidang makanan, namun mereka tetap memberikan servis yang terbaik. Sehingga cara ini dinilai lebih efektif untuk menarik minat customer dan menguntungkan dalam jangka waktu yang panjang. Selanjutnya yaitu masalah etis konsumen. Konsumen adalah stakeholder yang hakiki dalam bisnis. Bisnis tidak akan dapat berjalan tanpa adanya konsumen yang membeli atau menggunakan produk atau jasa yang dibuat oleh perusahaan. Sehingga konsumen harus diperlakukan sebaik mungkin meskipun saat menyampaikan kritik ataupun keluhan. Tetapi tidak jarang permasalahan yang menimpa konsumen bisa saja merugikan produsen. Ataupun bisa saja ada kasus penipuan konsumen oleh produsen. Sehingga untuk mencegah masalah tersebut, bisnis memiliki kewajiban moral untuk melindungi konsumen dan menghindari terjadinya kerugian bagi konsumen. Selanjutnya yaitu hak-hak yang dimiliki oleh konsumen. Yang pertama, hak atas keamanan. Jadi, konsumen berhak atas produk yang aman, tidak ada kesalahan teknis, tidak membahayakan maupun mengganggu kesehatan atau hidup konsumen. Jadi contohnya yaitu seperti obat, di dalam kemasan obat tersebut disampaikan apa saja efek samping yang ditimbulkan. Jadi konsumen tahu dan merasa aman ketika mengkonsumsi obat tersebut. Yang kedua yaitu hak atas informasi. Konsumen berhak mendapatkan informasi yang sejelas mungkin tentang produk yang dibelinya, contohnya dengan memberikan buku panduan. Selanjutnya yaitu hak konsumen untuk memilih. Di dalam pangsa persaingan industri, tentu saja tidak hanya satu perusahaan yang menghasilkan satu produk. Jadi perusahaan tersebut berlomba-lomba meskipun menghasilkan satu produk yang sama, sehingga membuat konsumen diharuskan untuk memilih. Jadi konsumen bisa membandingkan sebelum memutuskan untuk memilih produk yang diinginkan. Selanjutnya yaitu hak untuk didengarkan. Konsumen yang menggunakan produk atau jasa harus didengarkan saran atau keluhannya dan diberikan timbal balik berupa solusi dari perusahaan. Hak konsumen selanjutnya yaitu hak lingkungan hidup. Dalam penggunaan produk, konsumen berhak mendapatkan produk yang aman dan tidak mencemari lingkungan yang dapat mengganggu keberlangsungan proses alam. Lalu untuk hak konsumen yang terakhir yaitu hak konsumen atas pendidikan.
konsumen harus sadar akan hak yang dimilikinya. Hal ini diajarkan dalam pendidikan sehingga konsumen bisa berpikir kritis dan sadar akan dengan baik akan hak-hak yang dimilikinya. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai e-commerce. E-commerce merupakan suatu cara berbelanja atau berdagang secara online atau direct selling yang memanfaatkan fasilitas internet website di mana terdapat yang dapat menyediakan layanan get and deliver. E-commerce akan merubah semua kegiatan marketing dan juga sekaligus memangkas biaya-biaya operasional untuk kegiatan trading atau perdagangan. Perkembangan yang sangat pesat dari sistem perdagangan elektronik tersebut antara lain yaitu yang pertama proses transaksi yang singkat, yang kedua menjangkau lebih banyak pelanggan, yang ketiga mendorong kreativitas penyediaan jasa, keempat biaya operasional lebih murah, dan terakhir meningkatkan kepuasan pelanggan. Proses yang ada dalam e-commerce diantaranya yang pertama presentase elektronis atau pembuatan website untuk produk dan layanan. Yang kedua, pemesanan secara langsung dan tersedianya tagihan. Yang ketiga, otomatis akun pelanggan secara aman, baik nomor rekening maupun nomor kartu kredit. Dan yang terakhir, pembayaran yang dilakukan secara langsung atau online dan penanganan transaksi. Next. Beberapa masalah dalam e-commerce. Yang pertama, prinsip yuridikasi dalam internet. Sistem hukum tradisional memiliki yuridikasi dalam sebuah transaksi yang jelas, yaitu menyangkut tempat dan hukum kontrak. Yang kedua, kontrak dalam transaksi elektronik. Kontrak merupakan bukti kesepakatan antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi komersial. Dalam e-commerce, kontrak dilakukan secara elektronik dan paperless transaction. Masalah yang ketiga yaitu perlindungan konsumen. Konsumen merupakan pihak yang menentukan kelangsungan hidup perdagangan elektronik. Yang keempat, kecurangan yang sering dilakukan penjual mengingat keberadaannya atau virtual shop yang fiktif. Next. Masalah yang kelima yaitu kondisi barang. Barang yang dibeli, misal barang yang dikirimkan dalam keadaan rusak, adanya keterlambatan pengiriman atau bahkan barang yang telah dibeli tidak dikirimkan kepada pembeli. Masalah yang keenam yaitu permasalahan pajak muncul ketika dihadapkan pada batas negara. Masing-masing negara akan menemui kesulitan dalam menerapkan ketentuan-ketentuan pajak karena pembeli dan penjual sulit dilacak keberadaannya secara fisik. Dan masalah yang terakhir yaitu pemalsuan tanda tangan digital. Tujuan satu tanda tangan dalam suatu dokumen adalah memastikan otentitas dokumen tersebut. Selanjutnya yaitu contoh kasus e-commerce pada saat ini. Serangan diskon palsu jelang akhir tahun. Beberapa layanan e-commerce membuat promosi bertajuk Hari Belanja Online Nasional. Promosi ini dimaksudkan untuk meningkatkan gairah belanja online di Indonesia dengan menyediakan diskon gede-gedean. Sayangnya, diskon besar itu kemudian tampak didompleng pihak-pihak tertentu untuk membuat harga yang mengoceh konsumen. Contohnya, di salah satu layanan e-commerce terdapat penjual yang menawarkan popok dengan diskon hampir 100%. Namun, harga asli popok itu dipatok pada angka 130 juta lebih, sehingga harga jual setelah diskon menjadi 93 ribuan. Hari Belanja Online Nasional kerap disingkat Harbolnas. Boleh dikatakan meniru kegiatan serupa di Amerika Serikat atau Black Friday maupun China Singles Day. Nah, insiden diskon palsu ini menjadi pelajaran menarik bagi pelaku e-commerce di Indonesia dalam pelaksanaannya. Kedepannya, diharapkan gelar diskon memang sungguh-sungguh berupa potongan harga bagi konsumen, bukan sekedar promosi yang menyilaukan. Nah, mungkin itu saja presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Bila ada kurangnya, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Cut. Ya, makasih teman-teman.